Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidya Fadanda, NIM 222121194 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2E. Ini menjelaskan materi usul fiqh tentang pembahasan materi qiyas. Di antaranya yaitu ada pengertian qiyas, contoh keujahan, macam-macam rukun dan ilat. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian qiyas. Qiyas adalah salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Dalam hal ini, qiyas menempati posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Secara bahasa, kata qiyas berasal dari akar kata kasa yakisu qiyasan yang artinya pengukuran. Yang kedua, contoh qiyas. Penerimaan contoh qiyas yakni penerimaan wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat. Hal ini dikiaskan dengan ketentuan ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk mendapatkan warisan sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, orang yang melakukan pembunuhan tidak mendapatkan pusaka. Yang ketiga, keujahan. Ada banyak definisi tentang pengertian qiyas yang masing-masing ulama berbeda mengistilahkannya. Meskipun terdapat kesamaan pada substansi maknanya, adapun definisi yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah mahalu ghairi maklumin ala maklumin fi isbatil hukumi lahum au nafihi anahuma bi amrin jam'i bi amrin jama'a bainahuma minal hukmin au sifatin. Membawa perkara baru yang belum ada hukumnya kepada perkara yang sudah termaktub hukumnya di dalam nas, dalam rangka menetapkan atau menghilangkan hukum bagi keduanya berdasarkan kesamaan hukum atau sifat yang terdapat pada keduanya. Definisi di atas menjelaskan bahwa hakikat aktivitas qiyas adalah membandingkan hukum atau perbuatan baru dengan hukum sesuatu yang telah ditetapkan di dalam nas berdasarkan suatu sifat atau motif yang menjadi alasan hukum, baik alasan tersebut disebabkan di dalam nas maupun tidak. Macam-macam qiyas. Yang pertama yaitu ilat. Jenis qiyas yang pertama ini adalah qiyas ilat, yakni jenis qiyas yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu sedang dibandingkan dan diukur tadi. Misalnya saja hukum mengenai minuman anggur. Buah anggur memang halal, namun ketika dibuat menjadi minuman maka akan mengandung alkohol. Alkohol memberi efek memabukkan, sehingga hukum meminum sama dengan meminum jenis lain yang beralkohol, yakni haram ataupun tidak boleh diminum. Yang kedua, qiyas dalalah. Jenis kedua adalah qiyas dalalah, yaitu jenis qiyas yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Bisa juga diartikan sebagai qiyas yang ditetapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil ilat tadi. Contoh dari qiyas jenis ini adalah ketika mengkiaskan nabis dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan. Yang ketiga, qiyas sabah.
Jenis ketiga adalah kias sabah, yakni kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contoh sendiri bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang. Lima rukun. Yang pertama yaitu asal, merupakan masalah asal atau pokok yang jadi permasalahan sudah jelas. Hukum asal juga berasal jelas, apakah haram, sunnah, makruh, mubah, dan wajib. Yang ketiga yaitu far'u, merupakan masalah cabang dari masalah asal, biasanya merupakan akibat dari sebab yang ada. Yang keempat yaitu ilat, sesuatu yang menjadi alasan pensyariatan hukum. Syarat hukum asal yang pertama merupakan hukum syara' amali yang ditetapkan berdasarkan nas. Yang kedua, hukum yang bisa ditemukan ilatnya dengan akal. Yang ketiga, bukan merupakan hukum yang khusus. Yang keenam yakni ilat. Pengertian ilat adalah suatu sifat yang ada pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai hukum, dan dengan adanya sifat itu pada farla disamakan dengan asal. Syarat-syarat ilat. Yang pertama merupakan sifat yang dohir, yang kedua merupakan sifat yang mudhabit, bisa diketahui batasannya. Yang ketiga merupakan sifat yang munasib, sesuai untuk dijadikan batasan ataupun batasan ada atau tidaknya hukum, bukan merupakan sifat yang hanya ada pada asal. Langkah-langkah menentukan ilat. Yang pertama, nas, ilat al-mansuh alaiha. Ada nas Al-Quran ataupun sunnah yang dengan jelas menunjukkan ilat suatu hukum. Ilat kewajiban memberikan 1/5 harta far untuk fakir miskin. Yang kedua ijma' kesepakatan para ulama bahwa ilat perwalian atas harta anak adalah sighar, sifat kecil. Di antaranya yang pertama asob wa at-taghin, menguji bahwa sifat khamr disebutkan semua. Yang kedua hak ijbar, ayah dalam menikahkan anaknya secara paksa, perawatan atau anak-anak. Yang ketiga keharaman riba fadl dan nasiah. Makan makanan pokok dapat diukur dan ditimbang. Keharaman khamr, anggur cair memabukkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah dari cara penyampaian saya minta maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.